Iya, teknologi udah nggak bisa dibendung sekarang ya. Semua selama ada internet dan kuota semua bisa diakses. Nah makanya bagaimana dosa dengan orang yang membuat video porno? Bukan masalah videonya gitu. Dengan mereka berhubungan badan di luar nikah aja itu udah jelas-jelas haram dalam agama Islam. Itu hukum yang mutlak ya, tidak bisa ditawar-tawar kalau urusan itu. Ketika orang memang ingin apa ya, kan namanya kebutuhan biologis itu pasti ada di setiap manusia, namanya manusia. Ketika ingin menyalurkannya secara baik, secara sah di mata Allah, di mata manusia, ya pintu gerbangnya ya nikah satu-satunya. Apapun alasannya, ketika terjadi hubungan badan di luar nikah itu haram. Nah sekarang berhubungan badan di luar nikah saja haram, apalagi videonya, ya kan? Wala taqrabu zina, mendekati zina aja kita nggak boleh, haram apalagi sampai berbuat zina. Nah bagaimana dengan yang menyebarkan video? Aduh itu parah lagi. Yang mabok, analoginya yang mabok, yang nganterin minuman, sampai yang nyungsep, terus yang dagang, itu semua kena dosa. Nah, kalau secara hukum di Indonesia mungkin nggak tahu ya, yang terjerat kasus beberapa teman-teman artis sebelumnya kan kena juga, ya baik pelakunya atau yang menyebarkan videonya juga kena. Saya berharap juga sama sih ya, diinvestigasi apakah yang selama ini kita sangka orangnya itu, kalau dia memang pelaku dan penyebar, harus diberikan pelajaran supaya menjadi hikmah buat masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Ya udahlah, kalau hubungan yang bersifat sangat-sangat pribadi, hubungan suami istri, itu nggak usah di-record lah ya. Saya pernah nanya kenapa sih di-record, katanya ada rasa sensasi yang gimana gitu. Ya kalaupun memang itu ada secara manusiawi, sensasi dan lain sebagainya, tapi dengan resiko yang cukup tinggi, justru membuat orang jadi banyak dosa dengan video itu, mending nggak usah. Kecuali ketidaksengajaan, misalnya banyak kasus-kasus yang hidden kamera di ruang ganti, di toilet segala macam, tiba-tiba terblow up, itu karena orang lain yang usil. Pesan saya buat seluruh anak-anak muda di Indonesia, perbaiki diri, ramaikan sosmed kita dengan hal-hal kebaikan. Viral tidak bisa dibendung, pasti kita akan terima berita viral itu. Cuman kita harus cerdas dalam menerima informasi zaman sekarang ya. Harus pandai pilih-pilih mana yang memang jelas-jelas itu merusak pikiran, merusak kita secara keseluruhan. Oh iyalah, dosa yang terus mengalir gini. Banyak teman-teman artis perempuan, akhwat yang hijrah, kemudian dia berhijab, setelah berhijab dia hapus, dia delete semua foto-fotonya yang seksi-seksi dengan tulisan caption, mohon maaf, saya tidak mau ada dosanya dia. Karena betul, selama foto itu masih ada, diakses, dilihat, dinikmati, atau jangan-jangan jadi bahan khayalan misalnya kan, buat para pria itu jadi dosa yang terus mengalir. Sampai kapan? Sampai selama foto itu ada. Jadi betul, itu langkah yang tepat menurut saya. Cuman kan repotnya kalau di Instagram itu akun kita pribadi, kita masih bisa delete. Yang repot ini kalau udah di YouTube, itu repot. Di YouTube-nya bukan akun kita lagi yang posting misalnya kan, akun orang yang nggak tahu siapa, di mana orangnya, passwordnya apa kita nggak tahu. Jadi sekarang ini harus hati-hati ya. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun hati-hati. Karena apa? Kita nggak pernah tahu video yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata malah jadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Kayak belum lama ada anggota barat di Padang, ya ada rombongan motor gede, itu kan video amatir, masih viral. Sekarang orang udah nggak lihat kualitas gambarnya kayak apa.
secomot dari handphone yang murahan, yang recehan juga gambarnya pecah-pecah, tapi kalau itu beritanya bisa bikin viral. Akhir zaman itu kan fasenya panjang ya, bisa 1 tahun, 2 tahun jelang kiamat, atau 1 abad lagi. Ya namanya akhir zaman. Di zaman Rasulullah SAW pun dikatakan sudah masuk awal akhir zaman. Makanya Rasul dibilang khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Rasul terakhir diutus pada umat yang hidup di akhir zaman. Tanda-tandanya banyak, tapi ada 3 hal yang membuat tadinya Allah nih udah gemes melihat dunia nih, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di darat, di lautan, semua makin nampak kerusakan, bencana di mana-mana karena ulah manusia. Allah nih udah mau ngedatengin kiamat kubro ya, kiamat besar. Dalam salah satu hadis, inni lahamu bi ahlil ardi adaban, kata Allah, aku ini akan mengazab semua orang yang ada di bumi. Falamma nazartu, kata Allah, tapi setelah aku melihat beberapa hal. Pertama, nazartu ila umari buyuti, masih banyak orang yang meramaikan masjid. Akhirnya azab gak jadi lagi. Yang kedua, apa yang membuat atau siapa yang membuat Allah mengangkat hari kiamat besar nggak jadi. Wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang yang memohon ampun di sore hari. Maksudnya ketika dia berbuat dosa di pagi hari, siang, sore udah minta ampun. Banyak orang yang masih mau beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mutahabbina fi, Allah melihat masih banyak orang yang mencintai orang lain itu karena Allah. Selama masih ada orang lain yang mencintai orang lain karena Allah, dianggap saudara, dianggap keluarga, maka kiamat masih ditunggu. Karena zaman sekarang banyak orang yang mencintai orang lain bukan karena Allah, tapi karena harta, karena politik, karena jabatan, karena... Dan mudah-mudahan kita bagian dari 3 orang tersebut, 3 golongan tersebut yang memohon ampun, selalu memohon ampun kepada Allah dan mencintai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.